Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia yang dirahmati Allah? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali saya Meladia Rahma hari ini kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Gapai Kemuliaan. Seperti biasa tidak sendiri, sudah hadir bersama saya di studio ada Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Ahilman, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah senang sekali lihat Ahilman sehat dan hari ini juga masih bisa setia menemani kita dan berbagi ilmu dalam Gapai Kemuliaan. Dan pemirsa, hari ini tema yang akan kita bahas dengan Ahilman adalah terkait jodoh dunia akhirat. Ini menarik sekali ya. Dan bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui email yang tertera di layar kaca. Langsung Ahilman. Ini kayaknya banyak yang semangat ngomongin jodoh. Iya. Tapi kan Islam itu memberikan aturan-aturan ya terkait bagaimana cara memilih jodoh yang baik begitu ya, dalam perspektif Islam. Apakah harus dengan ta'aruf atau terus bagaimana tahapan-tahapan yang baik? Iya. Sebelum kita bicara tentang bagaimana tahapan untuk mendapatkan jodoh terbaik, yang harus dipahami di awal bahwa jodoh itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jodoh itu adalah ketetapan yang memang pada akhirnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita perhatikan di surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan untuk kamu sekalian pasangan. Jadi pasangan terbaik, jodoh terbaik dalam kehidupan kita tentu adalah rahasia Allah, ketetapan Allah, ketentuan Allah. Tugas kita hanyalah berikhtiar untuk menjemputnya, ikhtiar untuk mendapatkannya. Tapi pada akhirnya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini pesan, ketika kita ingin menjemput jodoh terbaik, libatkan Allah di dalamnya. Setuju. Kadang mohon maaf, seberapa kuat pun kita berusaha, seberapa sabar kita setia gitu ya, dan seberapa besar kita berkorban untuk mendapatkan dirinya. Kalau Allah tidak mencatatkan dia jadi jodoh kita, maka nggak akan pernah jadi jodoh kita. Setuju. Begitu sebaliknya. Ada orang yang mungkin kenalnya sebentar, iya, taunya sebentar, tapi kalau Allah sudah mencatatkan bahwa dia menjadi jodoh kita, maka dengan mudahnya Allah menjodohkan dua orang ini. Betul. Maka kembali ya, dalam proses menemukan jodoh terbaik, libatkan Allah di dalamnya. Agar apa? Agar hati ini bisa mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dari jodoh yang bisa kita dapatkan nantinya. Nah, kalau kita bicara tentang prosesnya, tentu dalam agama ini kita diajarkan satu proses namanya ta'aruf. Ya. Ta'aruf itu kan artinya saling mengenal, ya, antara laki-laki dan perempuan. Kalau saling mengenal berarti ada ketersalingan, ya. Laki-laki berusaha mencari siapa pasangannya dan perempuan pun juga menanti, ya, siapa yang akan menjadi jodoh dalam kehidupannya. Maka jika ada yang bertanya, apakah jodoh itu dicari atau ditunggu atau dinanti? Jawabannya dua-duanya. Jodoh itu harus dicari, jodoh itu harus dinanti. Dicari dengan pencarian terbaik, dinanti dengan penantian terbaik. Dicari dengan ikhtiar terbaik, dinanti dengan penantian yang terbaik. Maka hadirkan ta'aruf yang baik dan benar. Seperti apa? Mungkin kita akan bahas lebih dalam di waktu yang akan datang, insya Allah. Oke. Nah, kalau kita bicara jodoh itu tadi kan sempat disampaikan ta'aruf. Tapi bukan pacaran ya akhirnya. Berbeda banget ya konsep dalam Islam itu tuh berbeda. Jadi harus mengenal betul-betul. Saling mengenal. Makanya dalam proses ta'aruf itu kan nanti ada beberapa tahapan. Iya. Yang pertama tentu kita berusaha mengenal calon yang akan kita nikahi nantinya. Berarti fokus pertama ketika kita mau ta'aruf itu ada tujuan. Tujuannya Pak ya menikah. Oke. Jadi bukan hanya sekadar aku mengenali kamu, kamu mengenali aku, bukan hanya itu. Tapi ada target. Targetnya apa? Aku ta'aruf dengan dirimu karena aku serius ingin menikahimu. Tujuannya sama dulu. Tujuannya sama dulu. Oke. Ya. Nanti setelah itu kan ada proses. Maka harus ada perantaranya. Oh, harus ada perantara. Ada gurunya, ada ada mediator lah di antara keduanya. Ya biasanya kan guru. Jadi nggak jalan sendiri-sendiri ya? Enggak. Ketemu sendiri. Enggak. Jadi ada yang mendampingi kira-kira begitu. Ya bahkan kalaupun kemudian dia komunikasi,
misalnya dia menghadirkan ada grup di dalamnya, maka ada 3 orang minimal ya, satu orangnya sebagai apa, media di antara mereka berdua. Kemudian nanti ada tahapan yang ketiga, bertemu dengan orang tuanya. Ya, jadi saling kenal biasanya melalui CV kan, atau enggak lewat profil. Kalau sekarang kan mudah ya, tinggal kita searching tentang dia, lihat sosmednya kan bisa setidaknya menggambarkan tentang dirinya. Ya walaupun kan sosmed tempat pamer, tempat pamor ya. Mungkin yang dipoles adalah yang kelihatan baik-baiknya aja. Maka nanti di CV, di situ ada dituliskan tuh apa kecenderungannya, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, terus apa yang dia harapkan, apa visi misi rumah tangga. Jadi semua ada tuh. Nanti ada wasilah, jadi guru tadi yang menghubungkan. Nanti ketemu sama orang tua. Kalau cocok lanjut nanti lebih ke arah nador. Nanti boleh melihat pasangannya siapa. Karena kan nggak boleh kita membeli kucing dalam karung. Betul, itu tadi. Jadi prosesnya setelah ada silaturahmi, nanti ada nador, ada kelihat. Ya sudah, kalau sudah begitu, seriuslah dalam proses yang selanjutnya. Masya Allah ya. Nah itu tadi ya tahapannya secara garis besar. Tapi kan kita juga perlu mempertimbangkan kan, Islam juga menaruh perhatian besar terhadap kriteria pasangan yang harus kita pilih. Betul. Apa itu Ahilman? Iya, Nabi menyampaikan di dalam hadis, perempuan itu dinikahi karena 4 hal kan. Ya. Yang pertama karena parasnya, karena cantiknya. Yang kedua karena hartanya, kayanya. Yang ketiga karena keturunannya, nasabnya. Dan yang keempat karena agamanya. Dan apa perintah dari Nabi? Fadfar bidatid din taribat yadak. Maka pilihlah yang paling baik agamanya. Niscaya engkau akan mendapatkan kebahagiaan di dalamnya. Jadi cantik, kaya, nasabnya baik gitu ya. Tapi yang paling menyempurnakan semuanya adalah agamanya yang baik. Dan ketika memahami kriteria ini sebenarnya ada makna yang lebih mendalam. Yang pertama, cantik itu maksudnya apa? Ternyata digambarkan dalam penjelasannya adalah seseorang yang ketika ditatap menyenangkan hatimu gitu. Jadi bukan semata-mata cantik dari fisik gitu ya. Kan relatif ya. Cantik menurut siapa gitu. Atau jelek mutlak ya? Enggak juga. Tapi yang dimaksud cantik adalah saat menatapnya menambah rasa senang di hatimu. Begitupun sebaliknya. Jadi suami memandang istri, istri memandang suami. Betul. Jadi ada manis-manisnya gitu dari apa yang dilihat gitu. Mau berumah tangga lama, mau berumah ibadah tangga. panjang Karena gitu panjang ya. kan. Betul. Nah yang kedua, bicara tentang harta. Maksudnya apa? Dia seorang wanita yang ketika engkau titipkan harta seberapapun, dia mampu mengelolanya. Masya Allah. Jadi bukan hanya memang dia dari orang kaya atau bukan, itu kan juga relatif kan. Tapi adalah sosok perempuan yang ketika dia dititipkan pemberian darimu, wahai suami, dia bisa mengelolanya. Dikasih 2 juta, dikasih 4 juta, dikasih 5 juta. Dia bisa mengelolanya. Maka cari yang pandai seperti itu. Dan yang ketiga, keturunannya. Maksudnya apa? Dia jelas latar belakangnya. Betul. Kita tahu latar pendidikannya, kita tahu siapa temannya, kita tahu bagaimana pergaulannya. Bahkan kita pun juga tahu seperti apa keluarga besarnya. Bagus. Tapi dari itu semua, fadfar bidatid din, lihat agamanya, maksud akhlaknya. Maka cantik, kaya, nasabnya bagus, tapi tidak punya akhlak yang baik, maka nilainya 0, 0, 0. Karena satunya ada di agamanya ini. Jadi kalau agamanya udah ada 1, kalau dia cantik 10, kalau dia kaya 100, kalau dia nasabnya bagus 1000. Tapi kalau satunya hilang, hanya 0, 0 saja di situ. Kira-kira begitu gambarannya. Oke, nanti kita akan bahas lebih jauh terkait bagaimana agama ini kemudian jadi fondasi dalam rumah tangga ya Hilman ya. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Jodoh Dunia Akhirat. Menarik sekali kita lanjutkan. Ahilman, tadi kan ada 4 kriteria kalau tidak salah. Yang terakhir memang agama yang paling penting. Kenapa ya agama itu memang menjadi fondasi paling utama? Iya, karena kebaikan seseorang itu kan dilihat dari agama yang kemudian dia
dia pegang betul dan dari cerminan akhlak yang dihadirkan, maka rumah tangga itu kan ibadah yang paling lama. Rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Dan rumah tangga itu keadaan yang paling besar yang menyatukan dua orang yang berbeda awalnya. Iya, maka butuh akhlak yang baik gitu. Sehingga pada akhirnya mohon maaf, ketika engkau mencintai pasanganmu karena parasnya, maka paras ada waktunya. Betul? Setuju. Ketika engkau mencintai hartanya, harta ada habisnya. Ketika engkau mencintai karena pangkat jabatannya, maka ada masanya. Tapi ketika engkau mencintai karena akhlak yang dihadirkannya, engkau bisa merasakan tenang ketika bersamanya. Engkau merasa terbimbing ketika dengannya. Dan engkau menemukan kedekatan dengan Allah ketika bersanding dengan dirinya. Maka itu yang paling penting. Tenang itu tadi. Yang tidak akan lepas dan tidak akan pernah hilang kan. Maka untuk apa Allah hadirkan pasangan untuk kita? Kan yang pertama, litaskunu ilaiha. Allah ingin berikan ketenangan kepada dirinya. Nah kalau udah tenang, wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Allah akan jadikan di antara kamu apa? Saling cinta. Nanti saling sayang. Gitu kan? Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, engkau merasakan ada ketentraman ketika bersamanya. Dan tidak ada ketenangan yang sangat hakiki kecuali ketenangan ketika bersamanya membuatmu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tenangnya bukan karena harta banyak. Tenangnya bukan karena pasanganmu tampan atau cantik. Tenangnya bukan karena pasanganmu punya jabatan yang tinggi, bukan. Tapi tenangnya ketika bersamanya digenggam tanganmu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tenang. Baru kemudian dari rasa cinta. Makanya kan suka nanya gini, aku tuh pengen nikah tapi aku belum ada rasa cinta sama dia gitu kan. Iya. Udah, nikah aja dulu. Awalnya tenang, nanti habis tenang akan ada cinta itu. Makanya ada bahasa, kalau bahasa Jawa apa? Jalaran apa? Witing tresno, jalaran soko kulino itu. Ya Lambang kan? seorang Jawa ya apa ini tuh ya. artinya? Jadi cinta itu muncul karena kebiasaan. Iya. Karena biasa bersama, ada ketenangan. Nanti yang kita lihat, kok cantik juga ya? Kok cakep juga ya? Nah itu kan muncul tuh. Dan kalau udah begitu nanti level tertingginya apa? Rahmah. Masya Allah. Saat kita mencintai pasangan kita bukan karena kelebihannya. Tapi kita mencintai pasangan kita walaupun kita tahu kekurangan dalam dirinya. Itu tadi ya. Makanya ada pasangan rumah tangga yang mohon izin ya. Makin dia berusia tua makin sayang. Iya. Betul, iya kan? Betul. Padahal udah mulai lemah. Udah mulai mohon izin mungkin sakit. Tapi kok rasa cintanya makin kuat ya? Nah itu berarti ada rahmah yang Allah titipkan dalam dirinya. Makanya sakinah itu ketenangan ketika bersamanya. Mawaddah itu rasa cinta karena ada kelebihan dalam dirinya. Sedangkan rahmah, engkau tetap menyayanginya walaupun engkau tahu kekurangan dalam dirinya. Masya Allah, dahsyat ya. Dan ini kan anugerah dari Allah gitu. Makanya orang yang menikah ketika dia bertemu dengan jodoh yang tepat, maka dia akan menemukan kebahagiaan yang paling kuat dalam hidupnya. Masya Allah, ini luar biasa loh bahas jodoh ini rasanya tuh bergetar hatinya itu loh jadi Ahilman. Iya, jadi jodoh itu memang harus yang dipastikan pertama kali adalah agamanya. Akhlaknya. Itu tadi kembali lagi pada melibatkan Allah dalam menentukan jodoh kita. Ahilman seperti biasa ada pertanyaan dari netizen, kita simak bersama-sama. Boleh. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Yang pertama, apakah diperbolehkan mencari calon pasangan itu melalui aplikasi online? Dan yang kedua, jika diperbolehkan mencari pasangan melalui aplikasi, apa saja yang harus diperhatikan mengenai hal tersebut? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan zaman sekarang Ahilman, mencari jodoh aja pakai aplikasi. Dalam Islam boleh atau enggak? Dan bagaimana atau hal-hal apa yang perlu diperhatikan? Iya, ini kan istilahnya adalah kemudahan juga yang Allah hadirkan dalam aspek kehidupan kita sekarang dengan adanya teknologi gitu. Maka ketika ditanya boleh, tapi dengan catatan. Ya. Yang pertama harus jelas. Jangan sampai ada istilah kita tertipu ya dengan aplikasi tersebut. Maka harus dipastikan orangnya ada apa enggak. Oh iya dong. Kalau enggak ada PR ya kan? Ya. Jadi benar enggak ada atau tidak. Kemudian yang kedua, keterangan yang dia hadirkan tuh relate betul apa enggak. Karena mohon maaf kan tidak sedikit
fotonya apa, Aslinya hasilnya kayak apa, gimana, iya. kan gitu ya. Maka harus dipastikan. Terus juga latar belakangnya, terus juga apa yang menjadi concern bagi dia gitu. Ya anggap aja bahwa via aplikasi itu kan hanyalah metode ya, atau cara lah, atau jalan aja. Salah satu Tapi cara. tetap ketika masuk pada ranah yang sifatnya real itu, ya harus dipastikan yang tadi, proses ta'aruf, ya, ada perantara, kemudian pastikan hubungan dengan orang tua, ada proses nadornya, ada tujuan yang mau dihadirkan. Jadi tetap diikuti, ya. Nah, jika itu yang dihadirkan, maka insya Allah tidak jadi persoalan. Dan malah menjadi satu anugerah ya, karena ini kemudahan ya dari teknologi, dari perkembangan zaman yang bisa kita syukuri. Oke. Yang mudah-mudahan bisa ketemu jodohnya di situ. Amin. Kan tadi ya jodoh Iya. itu harus diikhtiarkan ya Hilman. Siapa Diikhtiarkan. tahu memang dapatnya juga dari aplikasi. Iya. Tapi itu tadi ya minta prosesnya juga yang baik. Yang baik. Dan minta petunjuk sama Allah pasti ya. Betul, betul. Ahilman ada istilah saya mendengar, carilah jodoh itu yang sekufu. Itu tuh maksudnya tuh seperti apa sih? Iya. Sukufu itu kan artinya yang seimbang atau yang setara, ya. Kafa'ah. Jadi kemampuan kita untuk bersama dengan dia itu seimbang. Contoh, misalnya ketika engkau memilih pasanganmu secara paras, maka engkau bisa bercermin terhadap dirimu. Kira-kira kalau aku bersanding dengan dirinya, seimbang nggak ya? Gitu. Atau pantas atau enggak ya? Pantas nggak ya? Jadi gitu kepantasannya itu kan Oke. bisa diukur. Yang kedua latar belakang misalnya. Kalau pasangan kita mohon izin misalnya doktor S3, kan tentu kita harus menyesuaikan. Apalagi misalnya mohon maaf, yang perempuannya doktor, maka yang suaminya kan relatively harus ngikutin. Khawatirnya kan terintimidasi. Gitu. Oh iya, sebenarnya tertekan. menghindari hal seperti itu Iya ya. kan? Menghindari apa ya, perbedaan-perbedaan yang terlalu mencolok gitu. Karena kan nanti bisa jadi ketika visinya beda, ketika keadaannya beda, ujungnya bukan menghadirkan kebahagiaan, tapi malah sesuatu yang tidak mendatangkan kebahagiaan. Terus juga latar belakang keluarga. Nah itu yang kadang-kadang juga bisa jadi konflik kan. Kita Ya, harus betul. tahu. Tapi sebenarnya kalau kita kembalikan kepada niatan awal dan tujuan sih, insya Allah jika semua bisa dibicarakan dengan baik akan ketemu titiknya gitu. Nah, maka di awal komitmen itu penting. Komitmen itu penting, ya. Walaupun memang pada proses pencariannya harus juga kita pastikan kira-kira ini pantas nggak ya, pas nggak ya, akan ada konflik nggak ya kalau terlalu berbeda gitu. Nah, maka penting dalam agama menganjurkan untuk sekufu ya. Sekufu ya. Ya termasuk tadi kalau bicara agama juga sama tuh. Ya kan misalnya kita berharap suami kita yang soleh gitu misalnya, boleh. Tapi kira-kira kita bisa ngimbangin nggak ya? Kita harus berkaca dulu juga Iya. ya kadang-kadang. Jadi bukan hanya keinginan yang harus kita kedepankan. Saya kira dua. Satu kebutuhan, dua kepantasan. Setuju. Karena Allah itu selalu memberi kepada hambanya itu sesuai kebutuhan dan kepantasan. Masya Allah. Jadi jodoh saya yang hari ini Allah takdirkan adalah orang yang menurut pandangan Allah itu kamu butuh orang seperti itu gitu. Setuju. Makanya jangan pernah mencari yang sempurna dalam urusan jodoh. Tapi carilah dia yang bisa menyempurnakan. Masya Allah. Baik Ahilman. Iya kan? Kita akan bahas lebih lanjut ya di segmen berikutnya ya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Jodoh Dunia Akhirat. Ahilman ini menarik sekali ya. Tadi kita sudah bicara sekufu, kita bicara juga bagaimana memilih kriteria begitu ya. Tapi yang juga jadi pertanyaan sebenarnya ketika nanti misalnya nih ya berjalan dengan lancar begitu ya, akhirnya terjadilah ijab kabul begitu. Sebenarnya perjanjian yang agung itu justru di situ ya letaknya ya. Konsekuensinya tuh apa Ahilman sebenarnya? Iya. Pernikahan itu kan di dalam Al-Quran itu disebut dengan mitsaqan ghalidha, ya. Perjanjian yang kuat, kesepakatan yang agung. Perjanjian yang kuat, kesepakatan yang agung. Saat seorang laki-laki mengucapkan kalimat saya terima nikah dan kawinnya,
Fulana binti Fulan, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Apa maknanya? Mulai hari ini saya menerima apa yang ada dalam diri istri saya. Kebaikannya saya akan bimbing, dan keburukan yang dia lakukan pun juga saya akan tanggung gitu. Maka itu kan perjanjian yang sangat agung. Bahkan digambarkan ketika seorang laki-laki mengucapkan akad nikah, itu yang menjadi saksi bukan hanya manusia yang ada di situ, tapi malaikat, semesta. Maka sebenarnya ketika dia mengatakan kalimat akad, dia sedang berjanji bukan hanya pada orang tua si perempuan, tapi lebih dari itu dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika dia paham itu, maka dia tidak akan mudah mengkhianati janji itu gitu. Dia akan makin hati-hati dalam bertindak menjadi seorang suami. Begitupun seorang istri, ketika dia mendengar calon suaminya mengatakan saya terima nikahnya, maka mulai hari ini aku akan berkhidmat kepada dirimu. Surgaku ada pada dirimu, ridhoku ada pada dirimu. Nah itu kesepakatan yang agung. Jadi saking besarnya. Bahkan karena kesepakatannya besar, janjinya kuat, maka yang haram jadi halal ketika menikah. Iya, betul. Iya. Maka disebutlah pernikahan itu apa? Perjanjian yang agung, kesepakatan yang kuat. Mitsaqan ghalidha. Itu tadi ya soal pernikahan, sedikit soal akad. Nah kalau misalnya begini Ahilman, ada pertanyaan lah, terus kalau misalnya dia tidak mendapatkan jodoh di dunia, terus gimana? Bagaimana? Kan ada mungkin misalnya ada orang yang memang sampai akhir hidupnya memang tidak memiliki jodoh di dunia. Bagaimana konsep jodoh ini kemudian dipahami? Iya, kita harus memahami bahwa ya jodoh itu kan perangkat ya. Perangkat yang Allah hadirkan agar kita semakin dekat dan taat kepada Allah. Maka di awal kalimat ayatnya itu kan wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Berarti jodohmu itu dihadirkan. Apa yang Allah harapkan? Yang Allah harapkan adalah ketika ada jodoh bersama dirimu, mendekatkanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Makanya sekarang pertanyaannya begini. Kira-kira untuk kita yang hari ini ditakdirkan oleh Allah memiliki pasangan, sudahkah pasangan Anda membuat Anda dekat dengan Allah atau jauh dari Allah? Kalau dengan pasangan itu, dengan jodoh itu membuatmu makin dekat dengan Allah, berarti engkau sudah sesuai dengan apa yang Allah harapkan dalam jodoh itu. Tapi jika tidak, maka hilang keberkahannya. Makanya doa orang menikah itu apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah berikan keberkahan terhadap dirimu, dan Allah berikan keberkahan terhadap dirimu. Itu kedua kali Ustaz. Apa maknanya? Berkah pertama ini doanya, semoga Allah berikan keberkahan atas sesuatu yang membahagiakan di rumah tanggamu. Dan berkah yang kedua, semoga Allah pun juga titipkan keberkahan untuk sesuatu yang mungkin tidak membahagiakan di rumah tanggamu. Jadi dua ya. Ini menggambarkan bahwa yang namanya rumah tangga itu nggak mungkin nggak ada masalah. Betul. Ya. Maka rumah tangga sakinah bukan yang tidak ada masalah, tapi rumah tangga sakinah itu rumah tangga yang ketika ditempa dengan masalah, dia bisa memahami hikmah di balik masalah yang mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu rumah tangga sakinah. Makin tenang, makin tentram. Wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah kumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Jadi semuanya baik. Nah, sekarang pertanyaannya, untuk apa itu jodoh? Jodoh itu perangkat dari Allah ketika bersamanya mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti sekarang kalau udah berpasangan tapi nggak bikin kita dekat sama Allah, butuh cara apa lagi? Makanya saling dievaluasi. Oh berarti Ustadz, kalau aku nggak punya jodoh gimana? Kan setiap orang ada takdirnya. Iya nggak? Pernikahan itu bukan perlombaan. Setuju. Bukan yang lebih cepat itu jadi lebih sukses, itu belum tentu. Tapi pernikahan itu adalah jalan keberkahan yang ketika bersamanya membuatmu semakin dekat dan taat kepada Allah. Itu aja. Poinnya. Betul. Makanya belajar natap pasangan kita gitu ya. Kira-kira saya tuh sama dia makin dekat ke Allah nggak ya? Makanya kembali kepada poin jodoh tadi. Kalau ada yang nanya, kira-kira jodoh yang terbaik buat saya itu siapa ya? Simple indikatornya. Siapa yang the one gitu ya bahasanya. Yang ketika bersamanya membuatmu lebih dekat dengan Allah. Itu poinnya. Maka cari yang seperti itu. Dan itu biasanya terasa sih dalam proses itu biasanya terasa ya Hilman ya. Makanya kan ada satu doa yang diajarkan kepada kita tuh. Mintanya kan begitu. Ya Allah, jatuh cintakan hati ini.
kepada seseorang yang mencintaimu. Dan kepada orang yang membuat aku semakin mencintaimu. Dan membuat aku semakin dekat dengan apa yang dicintai oleh dirimu. Jadi semuanya minta sesuatu yang mendekatkan kita dengan Allah. Orang itu juga dekat sama Allah. Dan saat kita bersama, membuat kita makin ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mulai hari ini cari yang seperti itu. Kan suka nanya gini ya, Aa, kira-kira jodoh yang terbaik buat saya itu siapa gitu kan. Ya cari yang seperti itu. Yang ketika ta'aruf dimudahkan jalannya. Mungkin ridho orang tua juga. Ridho orang tua juga mudah. perlu diperhatikan. Kemudian kok bawaan kita ingin taat tuh kuat banget ya gitu. Makanya nanti dalam menentukan jodoh tuh ada 3 tahapan. 1 namanya istikharah. Istikharah, betul. 2 namanya istisyarah. Istisyarah. Yang ketiga namanya istifta. Istifta. 1 istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Agar Allah yang mengarahkan mana pilihan terbaik untuk kita. Yang kedua istisyarah, musyawarah. Musyawarah. Tanya orang tua, tanya keluarga kita, tanya guru kita. Yang ketiga istifta, minta fatwa terhadap hatimu. Istafti qalbik, mintalah fatwa kepada hatimu. Mana yang kira-kira berkenan di hatimu itu. Seraknya yang mana? Seraknya gitu. yang mana. Makanya mohon maaf ya, apakah jawaban istikhara itu ada di mimpi? Belum tentu. Tergantung mimpinya apa dulu gitu kan. Dan tergantung apa yang kamu lakukan sebelum kamu tidur. Oh iya, berpengaruh ya Hilman ya. Makanya 3 tadi, istikharah, istisyarah, istifta. Istifta. Lakukan proses itu. Maka cara mengundang kebaikannya apa? Fokus dengan ketakwaanmu, deketin Allahnya. Banyak orang yang sibuk deketin calonnya, tapi lupa deketin Allahnya. Betul. Pokoknya Aku yang mah jadi maunya yang tujuan mah begini. itu gitu ya. Maunya begini. Maunya dia. Iya, Gitu, jangan Hilman. sibuk ngetek orangnya. Karena belum tentu dia mau sama Betul, kita. Betul. Lebih baik deketin Allahnya. Karena Allah yang melembutkan hati dirinya. Masya Allah, Hilman ini dahsyat sekali loh bahasan soal jodoh ini. Tapi sayang sekali kita Iya. sudah berada di penghujung program. Pemirsa, semoga apa yang tadi sudah dibahas bisa menjadi bekal untuk menjalani hidup yang lebih baik. Dan insya Allah kita menjadi pribadi atau hamba Allah yang jauh lebih soleh lagi. Amin. 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 Saya Meladia Rahma dan juga Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada gapai kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.